Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobby Kurniawan dan hari ini udah waktunya video wrap up. Dan untuk video wrap up kali ini akan ngebahas buku-buku apa aja yang udah gue selesaikan di bulan Februari kemarin. Nah, tapi sebelum kita masuk ke video wrap up-nya, gue mau ngasih disclaimer dulu kali. Bukan disclaimer juga sih, tapi lebih ke permintaan maaf. Kenapa? Karena ternyata sampai bulan Februari tahun 2026 ini, kehidupan real life gue tuh masih sibuk-sibuknya, baik dari kerjaan maupun urusan lainnya, yang pastinya bikin waktu membaca yang biasanya gue punya, itu makin dikit aja. Yang tentunya berdampak pada jumlah bacaan yang bisa gue share di video wrap up kayak gini. Jadi kalian tuh, kalau biasanya kalian bisa dapat lebih banyak referensi bacaan gitu ya, lebih banyak referensi buku dari video wrap up yang gue bikin, yang Sudut Koma bikin, jadinya tuh makin dikit aja referensinya. Yang biasanya bisa sampai 7, 8, atau lebih. Di bulan Januari kemarin gue cuma baca 3 buku kalau nggak salah. Dan di bulan Februari ini ada 4. So, dikit banget kalau di-comparein sama video-video wrap up yang gue bikin sebelumnya. So, gue mau say sorry di situ. Gue juga pengen sih untuk segala urusan ini tuh cepet kelar gitu ya, biar bisa lebih banyak baca buku lagi. Tapi ya itu intinya untuk disclaimer di awal video. Dan ya mungkin tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja video wrap up-nya. Oke, untuk buku pertama yang gue selesaikan di bulan Februari kemarin adalah buku Romeo and Juliet karya Shakespeare tentunya. Tapi untuk versi yang gue pegang adalah versi buku ilustrasinya, yang merupakan retold dan illustrated by Lisbeth Schwager. Ini gue dapet di acara BBW kalau nggak salah. Kalau kalian sering ke BBW pasti nggak asing sama buku-buku illustrated gitu ya yang mereka jual. Ada banyak sih, mostly klasik. Dan for the longest time gue tuh nggak pernah beli buku-buku itu sampai Romeo dan Juliet ini. Karena ilustrasinya pastinya bagus banget covernya. Dan setelah gue baca buku satu ini, gue jadi nyesel sih kenapa nggak dari dulu gitu koleksi buku-buku illustrated ini. Karena bagus banget. Cerita-cerita klasik dibawakan dengan tambahan ilustrasi-ilustrasi yang pastinya memanjakan mata gitu. Salah satunya yang dari Lisbeth Schwager ini, yang Romeo dan Juliet. Tentunya kalian gak asing sama cerita satu ini, salah satu Shakespeare's tragedy kali ya. Salah satu tragedinya Shakespeare yang paling terkenal karena, well, romance. Dan karena mungkin udah banyak yang tahu soal Romeo dan Juliet sendiri, mungkin gue gak akan cerita banyak ya soal buku satu ini. Mungkin gue akan lebih nunjukin ilustrasi yang ada di dalamnya kali. Karena gorgeous banget sumpah. Ini ada 1, 2, gila bagus banget sih. Seriusan baca buku satu ini tuh kayak nyesel gitu. Kenapa gue nggak koleksi buku-buku satu ini dari lama, karena di BBW tuh gue pernah dititipin temen buat beli yang The Little Prince, dan gue nyesel banget waktu itu nggak ikut beli gitu, karena seingat gue di BBW terakhir tuh gue nggak nemu si Little Prince tadi, dan gue end up suka banget sama The Little Prince tadi kan. Gue baca di awal tahun 2026 ini. So ya mungkin gue berharap sih next BBW gue masih ketemu ya sama The Little Prince tadi. Mungkin bisa restock, atau kalau enggak gue akan cari buku ilustrasi lain yang dijual di sana. So ya itu untuk buku pertama, Romeo dan Juliet. Sekarang kita masuk ke buku selanjutnya. Oke, buku kedua yang gue baca di bulan Februari kemarin adalah Tidak Ada New York Hari Ini. Ini merupakan sebuah buku companion kali, atau kayak extended version untuk film AADC 2. Kenapa bisa kayak gitu? Karena buku satu ini tuh berisi puisi dan foto untuk karakter Rangga di dalam film AADC 2 tadi. Jadi kayak untuk deep dive karakter Rangga. Untuk puisinya sendiri merupakan karya dari Aan Mansur, nggak asing pasti kalian. Kemudian untuk foto dari Moriza. Gue udah bikin video pembahasan khusus dari buku satu ini. Mungkin selengkapnya kalian bisa tonton video tadi. Tapi yang jelas gue mau nge-share di sini pengalaman gue membaca buku satu ini karena gue suka banget. Jadi gue ketemu sama buku satu ini tuh di acara Semesta Buku kalau nggak salah. Gue sebelumnya cuma tahu judul buku satu ini tuh ada, cuma nggak pernah lihat gitu loh di toko buku. Sampai gue ketemu di acara Semesta Buku tadi, kemudian diskon gede, dan ya gue ambil aja.
karena gue suka AADC ya dari awal, jadi gue ngerasa gue akan suka sama buku satu ini. Ekspektasi gue udah cukup baik di awal sebelum baca bukunya, dan setelah gue baca buku satu ini ternyata beneran bagus banget. Gue tuh tahu waktu nonton film AADC 2 dulu, gue tuh suka sama puisi-puisi yang ada di dalam filmnya, dan mungkin sebagian besar tuh nempel gitu di kepala. Tapi ya nggak semua, ternyata ada satu puisi yang gue tuh dulu inget waktu nonton di filmnya. Gue suka banget sama puisinya, tapi for some reason gue tuh nggak, apa ya, kayak udah lupa gitu sama puisi tadi. Dan setelah gue bertemu lagi dengan puisinya, waktu gue baca buku satu ini malam-malam sebelum tidur, gue langsung kayak, damn, bagus banget, gila. Again, untuk tahu puisi mana yang gue maksud dalam buku satu ini yang bener-bener bikin gue speechless, bikin apa ya, bikin gue langsung melek gitu padahal udah mau tidur kan. Kalian bisa tonton video pembahasan khusus yang udah gue bikin. Dan ya sekarang kita langsung lanjut ke buku selanjutnya. Oke, kalau kalian udah sering ngikutin video wrap up Sudut Koma, kalian pasti tahu kalau bulan Februari tuh biasanya lebih gue dedikasikan untuk baca buku-buku romance gitu. Kenapa? Well, simply karena gue tuh jarang baca buku romance gitu, dan gue sebagai pembaca pengen, apa ya, untuk lebih baca semua genre sehingga stuck ke satu genre aja. Tapi program gue tadi tuh semacam terdistrupsi untuk bulan Februari tahun ini. Jadinya 2 bacaan terakhir gue di bulan Februari kemarin tuh not exactly romance, again karena berantakan banget habit baca gue di awal tahun 2026 ini. So, sorry, kali ini nggak romance, nggak full romance. Dan untuk judul ketiga yang gue selesaikan di bulan Februari kemarin adalah Bingkai Titik. Ini merupakan satu webtoon lokal yang gue tuh tahu karena rekomendasi dari Mas Syafi gitu, dari podcast Komik Indo. Yang waktu dia ngasih rekomendasi di segmen Komik Komendasi, yang mana merupakan satu segmen rekomendasi dari para reviewer komik lokal gitu ya, yang digagas sama Jagologi. Bisa cek di Instagramnya mungkin kalau teman-teman nyari rekomendasi judul-judul komik lokal. Gue beberapa kali juga ikut segmen tadi. Tapi ya yang jelas gue dapat rekomendasi soal komik satu ini dari segmen tadi dan dari rekomendasinya podcast Komik Indo. Dan gue nggak tahu ya ekspektasi gue di awal tuh kayak apa. Tapi yang jelas gue yang berangkat dengan ekspektasi yang nggak ada sama sekali di awalnya tuh pleasantly surprised banget sih sama judul komik satu ini, karena damn, ngena banget men. For some reason walaupun nggak bisa masuk ke rencana gue untuk membaca romance di bulan Februari tadi gitu ya, tapi gue ngerasa masih bisa masuk atau cocok banget dibaca di bulan puasa satu ini. Dia tuh merupakan sebuah komik bisu yang intinya tuh ngebahas sebuah titik di bingkai foto gitu. Walaupun mungkin setupnya kayak gitu, dia tuh cuma ngebahas 2 cerita aja sebenarnya. Yang mana sayang sekali karena ekspektasi gue di awal tuh dia bahas banyak sekali cerita dari figura-figura yang ada. Itu ekspektasi gue di awal sih, tapi waktu selesai baca komiknya, gue kayak nggak apa-apa sih 2 aja. Kayaknya udah oke banget, udah puas banget lah sama komik satu ini. Cerita pertama akan dibuka dengan seorang anak yang berandalan yang kayak crash out gitu waktu ditinggal oleh sang ayah. Kemudian kita akan flashback gimana dulu si ayah tuh kenal sama ibunya dia, kemudian perjalanannya dia tobat karena si ayahnya juga dulu berandalan. Terus bagaimana dia menjadi seorang pemimpin keluarga yang baik, merawat anaknya dengan baik. Kemudian ada satu titik di mana keberandalannya si ayah tuh kumat lagi dan si anak tuh kayak end up ngikut kayak gitu. Selengkapnya kalian bisa baca sendiri untuk cerita keduanya. Ini jauh lebih banyak sih tema yang diangkat di cerita kedua ini, tapi di antaranya tuh ada relationship antara anak dan orang tua, ambisi, bullying, kayak gitu-gitulah. Sekilas tuh cerita dalam komik ini kayak yang pesan moral banget gitu ya, tapi berhasil dikemas dengan cara yang nggak klise, nggak yang kayak iklan layanan masyarakat banget gitu loh. Menggunakan metafora-metafora yang ajaib banget karena, well, gimana mau nyampein pesan tadi kalau komiknya sendiri merupakan komik bisu gitu. So itu oke banget. Kemudian dramanya itu loh yang kayak ngena banget. Gue baca ini di kantor kan, dan kayak gila, berkaca-kaca men. Ini nggak recommended untuk dibaca di tempat umum karena
sekali lagi walaupun ceritanya mungkin terkesan kayak, pesan layanan masyarakat banget, tapi bisa dikemas dalam sebuah drama, cerita yang ngena di hati gitu. So iya, satu komik lokal yang unexpected banget, pleasantly surprised banget gua, dan gue highly recommend untuk kalian baca komik satu ini gitu, terutama mungkin iya sekali lagi, cocok banget dibaca di bulan puasa kali ini. Semua episodenya bisa kalian baca secara gratis di aplikasi Line Webtoon, dan ya kita lanjut ke bacaan terakhir yang gue baca di bulan Februari kemarin. Sekali lagi, ini bukan, romance ya, tapi merupakan salah satu list bacaan gue di tahun 2026 ini, salah satu target baca, yaitu Heroes karya dari Ineo Asano. Ini merupakan, satu karya komik dari Ineo Asano yang lebih ke fantasy kali ya, dan, ceritanya tuh unik, walaupun mungkin agak, beda dari buku Inio Asano yang sebelumnya gue baca ya, which is, Solanin yang realistis banget, yang grounded banget, drama dan sebagainya. Yang ini tuh fantasy yang lumayan absurd sebenarnya, bisa dilihat dari karakter-karakternya aja mungkin, yang udah beda. Dia menceritakan tentang sekelompok, heroes satu ini yang, sudah berhasil mengalahkan, kegelapan dan dalam perjalanan pulang menuju, rumah mereka gitu. Tapi dalam perjalanan tersebut kayak ada semacam hambatan lah, semacam kegelapan tuh merasuki mereka satu persatu dan kayak kegelapannya bangkit lagi, kemudian mereka bertarung lagi, menang, pulang, OTW pulang, kerasukan lagi, kayak gitu-gitu, keulang terus sampai, para heroes di sini tuh berkurang satu persatu. Ada semacam tema yang jauh lebih dalam yang mungkin pengen, dibahas sama Ineo Asano di sini, which is mungkin kegelapan tuh, kekal, mungkin kegelapan tuh punya purpose juga sebenarnya. Dan ya mungkin sampai situ aja gue, nyampainya ke kalian karena tema tadi tuh sekali lagi berulang terus gitu sampai heroes-nya tuh habis. Komiknya tipis juga jadi again bisa baca sendiri untuk tahu lebih lanjut soal komik satu ini, soal manga satu ini. Yang jelas gue suka walaupun mungkin sekali lagi beda endingnya sih, apalagi itu gue suka banget. Horror banget somehow dan haunting banget. Itu sih untuk Heroes karya Ineo Asano yang menutup, bacaan yang gue baca sepanjang bulan Februari kemarin. Jadi gue total baca ada 4 buku. Dan gimana nih dengan kalian? Bulan Februari kemarin kalian baca berapa buku? Bisa share di kolom komentar bawah. Buku favorit kalian di bulan kemarin tuh apa? Mari kita berbagi rekomendasi. Dan ya mungkin itu aja sih untuk video wrap up, kali ini. Mudah-mudahan, bulan depan gue bisa lebih banyak untuk baca buku ya biar, jumlah referensinya tuh banyak. Dan ya mungkin itu aja seperti biasa. Terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.